حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masih di muka surat 51. Qala Syekhuna Rotman Al-Hubaisy hafidhahullahu ta'ala, dan beliau termasuk yang ana tanya tentang gimana kalau keadaan di Indonesia seperti itu. Itu ana tanya beberapa hari yang dulu ketika yang meninggal baru 600 sekian. Beliau mengatakan wajib taat pada pemerintah kalau keadaan macam itu. Tayyib. Qal ikhtala masalah hukmu taqayyu is-shaim. Hukum muntahnya orang yang berpuasa. Ikhtalafal ulama fi dzalik. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah itu. Yang pertama, fadhahaba jumhurul ulama ila annahu yuftir in istaqa'a amdan. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya muntah itu akan menjadi membatalkan puasa apabila dia memang sengaja mencari muntah, yaitu sengaja mengusahakan timbulnya muntah tadi. Wa talabal qai, memang menuntut adanya muntah, melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya muntah. Wa amma in ghalabahul qai' fala yuftiru wala yadurruh. Adapun kalau dia dikalahkan oleh muntah, dia tidak ingin apa-apa, tahu-tahu muntah sendiri, maka ini tidak membatalkan puasa dan tidak membahayakan dirinya. Wa rajjaha hadzal qaul Syekhuna Yahya kama fi Ithafil Kiram. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh kami Yahya sebagaimana dalam Ithaful Kiram. Wa huwa tarjihu Syekhina Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah fil Jami'is Shahih. Baik. Wa Syekh Ibnu Baz wa Syekh Ibnu Utsaimin fi majalisi syahri Ramadan. Dan juga dua ulama yang tadi. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, man dzara'ahul qai' fala qada'a alaih. Kalau dia dikalahkan oleh muntah, maka dia tidak wajib mengqadha. Wa man istaqa'a fa alaihil qadha. Barang siapa mencari-cari muntah, berusaha muntah, maka dia wajib mengqadha. Cuma ini memang dibahas pembahasannya di dalam catatan kaki tentang hadis ini. Setelah beberapa pembahasan dan sudut pandang disebutkan, Daruqutni mengatakan para rawinya semuanya thiqat. Al-Hakim mengatakan sahih. Dan disepakati oleh Az-Zahabi, juga disetujui oleh Syekh Muqbil. Baik, tetapi ini perlu diperiksa lagi. Masalah pensahihan tadi. Kenapa? Karena hadis ini telah dihukumi berpenyakit oleh para imam penghafal hadis. Sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yang menghukumi hadis ini berpenyakit adalah Al-Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darimi, An-Nasai. Baik, dan disuruh untuk lihat pembahasan yang lebih panjang dalam At-Talkhisul Habir punya Ibnu Hajar, juga Nasbur Rayah punya Zailai, dan juga dalam Ahadits Mu'allah punya Syekh Muqbil. Baik, makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Tahdhibus Sunan, beliau mengatakan hadis ini memiliki penyakit. Tayyib. Penyakitnya, kata beliau, hadis ini diriwayatkan secara mauquf oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang meriwayatkan secara mauquf dari Abi Hurairah adalah Atha dan lain-lain. Asanta, tayyib. Dan disebutkan secara panjang lebar, intinya adalah hadis ini ada kelemahan. Dan maksimalnya adalah ini adalah fatwa Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik, tapi inilah yang rajih karena memang tidak ada satupun dalil yang menunjukkan wajibnya mengqadha apabila seseorang muntah dengan sendirinya, bukan sengaja mencari-cari muntah. Yang kedua, wa dhahabal Bukhari wa huwa qaulu Ikrimah wa riwayatun an Malik annal qai' la yuftir sawa'un ta'ammadal qai'a amla.
Pendapat kedua ini adalah pendapat Bukhari dan satu pendapat dari Ikrimah. Tayyib ahsanta. Dan satu riwayat dari Malik bahwasanya muntah itu tidak membatalkan puasa. Sama saja dia sengaja muntah ataupun tidak. Dan memang pendapat ini jauh lebih kuat karena memang tidak ada dalil sama sekali. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Ibnu Hazm. Mana dalil yang mengatakan barang siapa sengaja muntah kemudian dia batal? Kecuali kalau di antara muntahan itu dia sempat menelannya lagi, ya ini tentunya lain pembahasan. Tapi semata-mata muntah menyebabkan dirinya muntah, mana dalil bahwasanya itu batal? Sementara telah sahih dari fatwa Ibnu Abbas, apa itu? Innamal fitru ma yadkhul wa laisal fitru ma yakhruj. Hanyalah yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk ke perut kita, bukan yang keluar dari perut kita. Dan ini pendapat yang sangat kuat. Ada apa? Ahsanta. Tayyib. Nanti tunjuk ke Umi. Tayyib. Qal wastadallu bil bara'atil asliyah. Mereka berdalilkan dengan hukum asal al-bara'atul asliyah, yaitu pada asalnya segala sesuatu itu mengalami bara'ah, yaitu bersih dari pembatalan. Jadi hukum asalnya amalan-amalan orang yang puasa itu dihukumi sah selama tidak ada dalil yang mengatakan ini membatalkan puasa. Ini dikatakan al-bara'atul asliyah, yaitu asal dari suatu amalan adalah tidak membatalkan puasa tadi. Selama tidak ada dalil yang mengatakan itu membatalkan puasa. Wa qalu, mereka mengatakan la yuhkamu bi fasadi shaum illa bidalilin shahihin sharih. Tidak dihukumi puasa itu rusak kecuali dengan dalil yang sahih dan jelas. Baik, ahsanta. Itu dua. Qala tanbih, qala ba'dhum idza raja'a syai'un ilal jawf fa innahu yuftir. Ada yang perlu diingat, sebagian ulama mengatakan apabila ada sebagian dari muntahan itu kembali ke perut lagi, maka ini membatalkan puasa. Nah, ini jelas lebih kuat. Apabila sengaja tentunya, sengaja menelan lagi. Al-khulasa annal qai' lahu halatan. Kesimpulannya, muntah itu memiliki dua keadaan. Yang pertama, an yadra'ahul qai' bi ghairi qasd. Dia dipaksa oleh muntah tanpa bermaksud untuk dia itu muntah. Taib. Mungkin karena terlalu pening dalam perjalanan dan padahal dia masih puasa itu. Atau perutnya sakit tahu-tahu muntah. Nah, ini tidak disengaja. Taib. Fahadil halah nukilal ijma' ala annahu la yuftir. Keadaan ini telah dinukilkan ijma' bahwasanya ini tidak membatalkan puasa. Namanya tidak sengaja. Taib. Yang kedua, an yastaqi'a amdan. Dia sengaja untuk muntah. Fakhtalafal ulama, maka para ulama berselisih pendapat. Wa qaulu ammatihim, pendapat mayoritas mereka, waqtara hadzal qaula Ibnu Hazm, dan ini adalah dipilih oleh Ibnu Hazm, Sun'ani, Syaukani, wa Ibnu Utsaimin, wal Wadi'i wa Syekhuna Yahya kama fi Ithafil Kiram annahu yubtilu shaumah. Kalau dalam penukilan yang lain Ibnu Hazm mengatakan ini tidak membatalkan puasa karena tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Baik, asantai. Itu dua. Tanya Umi coba. Qal annahu yubtilu shaumah wa alaihil qada. Membatalkan puasa dan dia wajib membayar qada. Wastadallu bi hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim. Mereka berdalilkan dengan hadis Abi Hurairah yang terdahulu dan kita tahu hadis ini dhaif. Kesimpulannya adalah dhaif kalau ke Rasulullah SAW. Wa bi hadis Sauban wa Abi Darda. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Sauban dan Abu Darda anna Rasulullah SAW qa'a fa aftar. Bahwasanya Rasulullah SAW muntah kemudian beliau berbuka. Memang ini dohirnya nampak kuat sekali. Beliau muntah lalu beliau berbuka. Tapi telah dijelaskan oleh para ulama, tidak ada di sini penjelasan bahwasanya Rasulullah berbuka disebabkan karena muntah itu. Boleh jadi muntahnya itu menyebabkan beliau lemah kemudian beliau berbuka. Jadi berbukanya bukan karena muntah tapi karena kondisi badan yang lemah. Tayyib. Disebutkan dalam catatan kaki hadis ini sahih. Memang ini kesimpulannya adalah sahih. Sebagaimana disahihkan oleh Imam Ibnu Mandah dan lain-lain. Cuma sisi pendalilannya ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Wajah al-hadis bil lafadz istaqa'a. Datang hadis dengan lafadz istaqa'a, sengaja untuk muntah. Nabi SAW sengaja muntah lalu berbuka. Walakinnaha syadzah, tapi lafadz ini syadzah, yaitu menyelisihi yang kuat.
Faidah qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhil Mumti. Inistadu al-qai walakinnahu lam yaqi. Kalau orang ini sengaja mendatangkan muntah, sengaja mengilik-ilik lehernya atau perutnya atau bagaimana agar dia muncul muntah, tapi ternyata tidak muntah juga, fa inna shaumahu la yafsud. Maka puasanya tidak rusak. Ini jelas. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya hal ini menyebabkan puasa itu batal. Bal la yafsud illa idastaqa'a faqa. Bahkan tidak rusak puasanya kecuali jika memang dia sengaja muntah, akhirnya apa? Memang dia muntah itu. Menurut apa pendapat jumhur? Wala farqa baina an yakunal qai'u qalilan aw katsiran. Dan tidak ada perbedaan antara muntahnya itu banyak atau sedikit. Memang lebih hati-hatinya adalah apa? Adalah dia membayar qada seperti pendapat jumhur. Tapi kita tahu pendapat yang ketiga itu kuat sekali. Pendapat yang dipilih oleh siapa? Oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain. Sama saja sengaja atau tidak sengaja muntah, dia tidak batal puasanya. Asalkan tidak ada yang masuk lagi ke perutnya setelah itu, setelah keluar. Pendapat Bukhari ini yang terkuat. Baik, kemudian wa amma ma kharaja ta'ah minal halak. Adapun yang keluar dengan sebab ta'ah, mungkin apa? Menggerak-gerakkan kerongkongan, lalu apa? Keluar sesuatu, fa innahu la yuftir illa ma kharaja minal mi'dah. Maka ini tidak membatalkan puasa kecuali kalau keluarnya adalah dari perut. Jadi kalau sekedar kahak atau dahak atau yang semacam itu, air liur, ini tentunya tidak masalah. Baik, adapun kalau yang dari perut kemudian balik lagi, memang ini yang jadi masalah. Gimana kalau tidak balik lagi? Ya, ini yang dibahas, sengaja atau tidak sengajanya itu diperselisihkan. Qal sawaun kana qalilan, ini kurang lam satu ya, qalilan au katsiran, sama saja sedikit ataupun banyak. Selesai. Wal insan idastaqa'a dha'ufa wahtaja ila aklin wa syurb. Seseorang itu, ini selesai dari ucapan Syekh Utsaimin. Sekarang ucapan si penulis, seseorang itu jika dia berusaha muntah, maka dia akan menjadi melemah dan dia perlu makan dan minum. Baik, selesai dari Syarhul Mumti. Disuruh apa? Lihat ke Syarhul Mumti. Ini satu kan? Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Baik, asan tak ada. Abah ngaji dulu. 10. Sana dulu main ke Umi. Qala tanbih qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi majalisi syahri Ramadan. Idza rajat mi'datuh, kalau perutnya itu rajat, maksudnya adalah apa? Yaitu guncang. Seperti apa? Ada activity di dalam perutnya sehingga mual-mual dan semacam itu. Lam yalzamhu man'ul qai'. Dia tidak harus untuk menahan jangan sampai muntah. Li'anna dzalika yadurruh, karena boleh jadi ini akan membahayakan dia. Kalau emang perutnya terasa sakit lalu ingin muntah, biarkan aja. Yang penting kita tidak sengaja melakukan itu. Walakin yatrukuh, tapi biarkan saja itu. Kalau emang perutnya mual lalu dia muntah, biarkan aja. Muntah-muntah, keluarkan. Fala yuhawilul qai'a wala man'ah. Maka jangan dia berusaha untuk muntah, jangan pula dia berusaha menahan muntahan itu. Biarkan secara alami. Kita tidak mengalami apa? Pembatalan puasa insyaallah. Fasal al-hijamatu lis-shaim. Sekarang berbekam untuk orang yang puasa. Ini pembahasan yang sangat panjang. Baik, rawal Bukhari bi rakam 38 ba'da alaf wa tis'imi'ah. Nomor yang ke 1938. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam dalam keadaan beliau ihram. Juga beliau berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, sisi yang terakhir ini yang menjadi pendalilan. Yaitu apa? Pendalilan sebagian ulama bahwasanya boleh orang yang boleh orang yang berpuasa itu melakukan hijamah. Sekarang masalah halil hijamatu tuftirus shaim. Apakah berbekam itu menyebabkan batalnya orang yang puasa? Ikhtalafal ulama fi dzalik. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Fadhahabal jumhuru ila annal hijamata la tuftirus shaim. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya hijamah itu tidak membatalkan orang yang puasa.
Wa sahha hadzal qaula an Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Sa'id. Baik, ini pendapat jumhur tidak membatalkan puasa. Ini sahih dari apa? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ja'a an Ibni Mas'udin wa Ummi Salamah wa fihi ma dha'af. Datang riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ummi Salamah tapi ada kelemahan riwayat tadi. Qal wa hadza huwa rajih, dan inilah pendapat yang paling kuat, yaitu sekedar berbekam ini tidak membatalkan puasa karena tidak ada dalil yang terang-terangan mengatakan ini membatalkan puasa. Tidak ada dalil yang sahih dan sharih tentang masalah ini. Tapi apa? Dianjurkan oleh para ulama yang namanya berbekam ini akan mengeluarkan darah, walaupun yang dikeluarkan darah kotor, tetap saja dia ini memiliki gizi dan sebagainya. Maka orang jadi melemah kalau habis berbekam. Maka dianjurkan berbekamnya adalah malam hari ketika dia sedang mengalami hari-hari puasa. Baik, wa huwa tarjihu Syekhina Yahya hafizahullah. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Yahya, bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Kama fi Ithafil Kiram. Disebutkan dalam catatan kaki wa hadzal madhhab rajjahahul Bukhari. Madhab ini juga dirajihkan oleh Bukhari, bahwasanya berhijamah itu tidak membatalkan puasa. Fi sahihi, dalam sahih beliau, wa Ibnu Hazm fil Muhalla, wa huwa tarjihul Allamatil Albani Al-Albani rahimahullah. Syekh Albani juga merajihkan ini tidak membatalkan puasa. Baik. Qal wastadallu bi hadis Ibnu Abbas. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas yang tadi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajama wa huwa muhrim wa tajama wa huwa shaim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah dalam keadaan beliau berihram dan beliau berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Rawahul Bukhari. Yang kedua, an Anas fil Bukhari, juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Sabitanil Bunani, bahwasanya Sabit bin Aslam Al-Bunani, asbatun nas fi Anas bin Malik, qal sa'ala Anas, bahwasanya Sabit bertanya kepada Anas bin Malik, akuntum takrahunal hijamata lis-shaim, apakah dulu kalian, yaitu para sahabat, membenci berbekam untuk orang yang puasa? Qala la, beliau mengatakan tidak, illa min ajlid dha'af, kecuali karena lemah. Jadi bukan karena ini membatalkan puasa, tapi menyebabkan lemah. Sementara puasa ini memerlukan kekuatan. Qal wa lafdhuhu inda Abi Dawud, lafadznya diriwayatkan oleh Abu Dawud, ma kunna nada'ul hijamata lis-shaim illa karahiyatal jahad. Dulu kami tidak meninggalkan berbekam untuk orang yang puasa kecuali karena kami membenci menjadi apa? Susah payah, menjadi letih. Bukan karena puasa jadi batal. Yang ketiga, ma akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Dalil yang ketiga, tapi dalilnya lemah ini. Sebagian ulama, jumhur ulama berdalilkan dengan hadis Abi Dawud an rajulin minas sahabah, dari seseorang dari sahabat, anna Rasulullah SAW naha anil hijamati wal muwasalah, bahwasanya Nabi SAW melarang berbekam dan melakukan wisal, menyambung puasa, walam yuharrimhuma, tapi tidak sampai beliau mengharamkan dua perkara tadi. Tapi kenapa beliau melarang? Ibqa'an ala ashabih, untuk melestarikan keselamatan para sahabat agar tidak melemah, tidak jatuh sakit dan sebagainya. Waqad sabata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala al-fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Dan telah pasti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pendapat yang kalimat yang monumental itu, yang sangat terkenal itu, yang menjadi apa? Inti sudut pandang yang bagus untuk memahami ini membatalkan atau tidak. Lihat, yang namanya membatalkan puasa adalah batalnya puasa itu disebabkan karena sesuatu yang masuk ke perut, bukan sesuatu yang keluar dari perut. Baik. Ini bukan wudhu. Kalau wudhu memang batal dengan sebab sesuatu keluar dari perut melalui apa? Melalui dua kemaluan itu. Tapi kalau masalah puasa ini lain. Disebutkan dalam catatan kaki ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, wal madhabus tsani, madhab yang kedua, dzahaba jam'un min ahli ilm ila annahu yafturul hajimu wal mahjum. Sejumlah ulama berpendapat bahwasanya orang yang membekam dan orang yang dibekam ini batal juga, dua-duanya ikut batal. Wa alaihim al qada, mereka berdua harus membayar qada.
Wa huwa qaulu Atha wal Auza'i. Ini pendapat Atha, Auza'i, wa Ahmad, wa Abi Tsaur, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Al-Mundhir, wa Ibnu Hibban. Baik. Wa huwa tarjihu Syekhul Islam. Ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam. Kama fi syarhi kitab Siyam. Wa tilmidhi Ibnul Qayyim. Tapi memang ini ulama-ulama besar juga memilih pendapat ini. Tapi memang kebenaran dilihat dari dalil, bukan hanya besarnya mereka. Kita lihat pendapat yang pertama pun kuat sekali, pendapat Imam Bukhari dan lain-lain. Qal wa Syekh Ibnu Baz kama fi Majmu'i Fatawa wa Syekh Ibnu Utsaimin fi Syarhil Mumti wastadallu bi hadits Syaddad bin Aus marfu'an. Mereka berdalilkan dengan hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang berhijamah dan orang yang dihijamah, yang dibekam, sama-sama berbuka puasa, sama-sama batal puasa. Disebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya hadis ini hasan dan juga dihasankan oleh Syekh Muqbil. Tapi bagaimana kita membahasnya? Amal jawabu an hadzal hadis. Tayyib, Syekh Radman merojihkan pendapat jumhur, yaitu pendapat pertama. Lalu beliau mengatakan cara menjawab hadis yang ini, aftarul hajimu wal mahjum, faqad ajaba anhul ulama. Para ulama telah menjawab hadis ini bi ajwibah, dengan beberapa jawaban. Minha diantaranya, yang pertama, madza karahu Syafi'i fil Jawaban yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam al-Um. Wa tabi'ahu alaihil Khattabi wal Baihaqi wasairus Syafi'iyah. Dan ini diikuti oleh Khattabi, Baihaqi dan seluruh Syafi'iyah. Anna hadal hadis mansukh, bahwasanya hadis ini telah dihapus. Memang hadisnya hasan, tapi apa? Dia masa berlakunya telah selesai. Bi hadis Ibnu Abbas, dengan hadis Ibnu Abbas wa ghairihi mimma dzakarna, yang telah kami sebutkan. Karena jelas apa? Ibnu Abbas dari mana beliau tahu tentang masalah ihramnya Nabi dan sebagainya. Sementara beliau itu akhir-akhir baru masuk Islam. Berarti apa? Tahulah kita memang hadis ini terakhir. Hadis Ibnu Abbas itu terakhir, menunjukkan bahwasanya Nabi sendiri ketika umrah, ketika beliau berpuasa, beliau itu berhijamah. Kalau yang kedua, ma ajabahu bihil Khattabi wal Baghawi. Sekarang jawaban Khattabi dan Al-Baghawi, dua-duanya dari kalangan ulama Syafi'iyah rahimahumallah. Anna maknahu ta'arrudan lil iftar. Makna orang yang berbekam dan dibekam itu berbuka puasa, maksudnya adalah terancam berbuka puasa. Kenapa? Karena ini kembali ke orang yang berhijamah, orang yang dibekam. Boleh jadi badannya akan melemah sehingga apa? Sehingga ya dia akhirnya melemah, akhirnya dia ingin makan atau ingin minum, terpaksa membatalkan puasa. Atau apa? Yang satunya lagi orang yang membekam, kenapa dia ikut-ikutan batal puasa sementara dia, apa salah dia? Baik, ini kejadian di masa lampau di mana mereka waktu itu cara menyedot darahnya memang dengan mulut, sehingga dikhawatirkan sebagian darah itu masuk ke mulutnya. Tapi apakah ini pasti darah itu memang masuk ke mulutnya? Hukum asalnya selama tidak ada bukti, maka hukum asalnya dia tidak pasti. Berarti kalau tidak pasti darah itu masuk ke mulut, berarti bukan batal puasa, tapi ta'arrudan lil iftar, terancam berbuka puasa, terancam batal puasanya. Jadi Rasulullah tidak memastikan dia batal, mereka berdua batal, tapi terancam saja. Wa ammal hajim, adapun orang yang membekam, fali annahu la ya'manu wusulu syai'in minad dam ila jaufih. Tidak aman, boleh jadi sebagian dari darah yang disedot itu masuk ke perut dia indal mas, ketika dia menyedot. Ini memang apa? Masih di masa lalu. Dan waktu kami di Damas masih ada bapak tua yang prakteknya dengan cara-cara masa lampau. Beliau naik keledai, suka membekam orang, tergantung orderan. Orangnya baik. Wa ammal mahjum fali annahu la ya'manu dha'fa quwwatih. Adapun orang yang dibekam maka tidak aman, boleh jadi kekuatannya akan melemah bi khurujid dam, dengan sebab darah keluar. Fayaulu amruhu ila an yuftir, maka berakhirlah urusan dia kepada berbuka. Wa hunaka ghairuhu hadhil ajwibah. Ghairu hadhil ajwibah, harusnya haknya dihilangkan ya. Wa hunaka ghairu hadhil ajwibah. Di sana ada jawaban yang lain.
Wa ma ahsana ma qalahu Syaukani. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Syaukani rahimahullah, fayujma'u bainal ahadits. Kita gabungkan di antara hadis-hadis tadi bi anal hijamata makruhah. Bahwasanya hijamah tidak sampai haram tapi apa? Makruh. Fi haqqi man kana yad'ufu biha. Untuk orang yang menjadi lemah dengan sebab berbekam tadi. Wa tasdadul karahatu idza kana dha'fu yablughu ila haddin yakunu sababan lil iftar. Dan kemakruhannya bertambah apabila kelemahan ini sampai kepada suatu batasan menyebabkan dia berbuka puasa. Maka harusnya apa? Jangan dia berbekam di masa itu, tunggu sampai malam dan semacamnya. Wala tukrahu fi haqqi man kana la yad'ufu biha. Dan berbekam itu tidak makruh untuk orang yang tidak melemah dengan sebab itu. Makanya Ibnu Abbas beliau meriwayatkan di Sahih Bukhari itu melihat Nabi SAW berhijamah dalam keadaan puasa. Kita tahu Nabi Muhammad SAW kuat badannya. Seperti dalam hadis Anas. Hadisnya sahih. Rasulullah diberi kekuatan bagikan apa? 30 kali lelaki dewasa. Beliau kuat sekali. Dan beliau berbekam. Berarti apa? Tidak apa-apa ketika dalam keadaan puasa. Wa ala kulli hal, kata Syaukani, dalam keadaan apapun, apa itu? Tujannabul hijamah. Tajannubul hijamati lisaimi aula. Orang yang berpuasa menjauhi berbekam itu lebih utama. Baik, untuk apa? Selamat. Selesai dari Nailul Autar. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, fa in tawaqqa rajulunil hijamah, kalau seseorang itu menjauh dari berbekam, karena ahabba ilai, ini lebih saya sukai, ihtiyatan, untuk berhati-hati, kaila yu'arridha saumahu, yakni lidhaf, agar tidak menyodorkan puasanya itu, yaitu kepada kelemahan. Selesai dari kitab An-Nasikh wal Mansukh. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.